Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran matematika, yaitu di sistem pertidasamaan linier dua variabel. Nah, pada materi ini kita akan membahas terkait dengan fungsi kendala dan fungsi objektif yang dikhususkan pada satu latihan soal. Nah, ini terdapat satu latihan soal yang berbunyi seorang pedagang jus menjual dua jenis jus apel dan jus jeruk. Untuk membuat satu gelas jus apel dibutuhkan 2 apel dan 1 jeruk. Sedangkan untuk satu gelas jus jeruk dibutuhkan 1 apel dan 3 jeruk. Pedagang hanya memiliki persediaan 20 apel dan 30 jeruk. Keuntungan dari satu gelas jus apel adalah 5.000 dan dari satu gelas jeruk diperoleh keuntungan 7.000. Berapa banyak jus apel dan jeruk yang harus diproduksi untuk mencapai keuntungan tertinggi? Nah, kita bisa mencari berapa banyak jus apel dan jus jeruk yang harus diproduksi menggunakan fungsi kendala. Sedangkan untuk mencari keuntungan tertingginya, kita akan menggunakan fungsi objektif. Seperti yang sudah kita bahas di video atau pertemuan sebelumnya, kita masuk ke pembahasan untuk latihan soal ini. Kita mengerjakan dulu untuk fungsi kendalanya. Nah, fungsi kendala ini sebenarnya dia langkah-langkahnya sama persis dengan ketika kalian mengerjakan model matematika kemarin. Model matematika dari pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, langkah-langkahnya sama persis untuk menentukan atau membuat fungsi kendala pada SPTLDV ini. Nah, untuk langkah yang pertama itu kita misalkan dulu barang yang akan diproduksi. Karena di sini konteksnya adalah jus jeruk dan jus apel, maka kita masukkan ke dalam permisalan. Kalau di sini saya memisalkannya untuk jus apel itu saya misalkan X, dan untuk jus jeruk itu saya misalkan dengan variabel Y. Nah, untuk selanjutnya kita akan memasukkan keterangan-keterangan ini ke dalam suatu tabel seperti ini. Nah, ini untuk baris paling atas terdapat jumlah jus apel dan jumlah jus jeruk serta terdapat batasan atau persediaan. Lalu di bagian kolom paling kiri ini terdapat kolom untuk bahan yang akan digunakan untuk membuat produk gitu. Nah, ini kita masukkan saja untuk keterangan jus apel tadi kan. Untuk membuat satu gelas jus apel itu membutuhkan 2 apel dan 1 jeruk. Ini kita masukkan ke dalam sini. Untuk membuat satu jus apel itu membutuhkan 2 apel dan 1 jeruk. Nah, ini sudah sesuai dengan kolomnya. Lalu untuk membuat jus jeruk itu membutuhkan 1 apel dan 3 jeruk. Kita masukkan ke dalam kolom. Di sini 1 apel dan 3 jeruk. Nah, lalu untuk kolom paling kanan ini terdapat batasan atau kendala. Kendala ini itu bisa dilihat dari persediaan atau batasan yang ada dalam soal cerita. Nah, untuk konteks soal cerita ini, kendalanya ada pada pedagang hanya memiliki persediaan 20 apel dan 30 jeruk.
Nah, ini masuk ke dalam batasan dari produksi ini. Kita masukkan ke dalam tabel. Untuk apelnya dia hanya memiliki 20 apel. Sedangkan untuk jeruknya dia hanya memiliki 30 jeruk. Begitu. Lalu kita buat untuk bentuk model matematika dari pertidaksamaannya, yaitu 2x plus y. Ini diperoleh dari sini. Untuk pertidaksamaan apel ini, 2x-nya diperoleh dari mana? X-nya diperoleh dari jumlah jus apel ini. Jadi 2 dikali X yaitu 2X, lalu Y-nya diperoleh dari angka 1 ini. Y-nya diperoleh dari sini. Karena dia jumlah jus jeruk, maka dia dikali dengan X. Karena tadi kita asumsikan bahwa jumlah jus jeruk itu adalah Y dan jumlah jus apel adalah X. Begitu. Lalu untuk batasannya kita masukkan 20 di sini. Dan untuk fungsi kendala ini diingat-ingat, itu terdapat dua simbol pertidaksamaan, yaitu menggunakan kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan. Nah, untuk konteks soal cerita ini kita akan menggunakan simbol pertidaksamaan kurang dari sama dengan. Kenapa kita menggunakan kurang dari sama dengan? Karena batasan atau stok persediaan dari produsen itu hanya 20 apel. Karena kita tidak boleh menggunakan apel lebih dari 20. Kenapa? Karena dia cuma punya 20. Kalau kita mau pakai 19 itu masih boleh. Karena itu masih masuk ke dalam stoknya. Jadi kalau misalkan kita pakai 19, berarti nanti apelnya akan sisa 1. Nah, itu malah nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan yang akan dipakai untuk produksi melebihi dari stok atau batas maksimal ini, itu nggak boleh. Tapi kalau dia mau pakai habis 20 habis, itu juga nggak apa-apa. Itu sebabnya kita menggunakan tanda sama dengan juga di sini. Jika dia ingin menggunakan kurang dari 20 itu tidak masalah. Tapi kalau dia ingin menggunakan habis 20, jadi 20 ini apel itu habis untuk produksi jus apel dan jus jeruk itu nggak apa-apa gitu. Tapi kalau lebih dari 20 nggak boleh. Itu juga berlaku untuk pertidaksamaan di bahan jeruk ini. Nah, untuk bahan jeruk ini kita akan menggunakan pertidaksamaan X plus 3Y yang diperoleh dari sini juga. X itu diperoleh dari ini 1 kali X karena jumlah apel ini kita asumsikan dengan variabel X, sedangkan plus 3Y itu diperoleh dari angka 3 ini. Y-nya diperoleh karena ini berasal dari jumlah jus jeruk. Jus jeruk tadi diasumsikan sebagai variabel Y, maka 3 dikali Y. Dan untuk batasannya ini 30. Karena dia harus mendatar seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk simbol pertidaksamaannya kita juga sama menggunakan kurang dari sama dengan 30. Nah, kenapa? Karena tadi stoknya adalah 30. Dia nggak bisa melebihi dari stok, makanya dia kurang dari 30. Atau dia mau pakai habis 30 juga nggak masalah. Tapi kalau lebih nggak boleh ya, diingat-ingat. Nah, satu lagi, untuk menentukan fungsi kendala ini, kalian harus cermat dalam mengisi tabel ini. Karena jika kalian tidak cermat dalam mengisi tabel ini, maka sampai menentukan keuntungan nanti itu akan salah gitu. Nah, selanjutnya itu terdapat batasan
X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Terus maksudnya gimana? Kok ada X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0? Nah, maksudnya adalah kita mulai dulu dari X lebih dari sama dengan 0 ya. Nah, ini X tadi kita asumsikan sebagai jumlah jus apel. Yang mana ini adalah produk yang akan kita produksi gitu. Kan lebih dari sama dengan 0 berarti itu masuknya positif ya, karena lebih dari 0. Berarti yang dimaksud adalah bilangan positif nih. Karena bilangan lebih dari 0 itu terdiri dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai tak terhingga. Karena logikanya adalah kita nggak mungkin nih mau produksi barang tapi minus barangnya gitu. Jadi kita butuh angka yang bulat positif. Nah, ini juga kenapa ada sama dengannya. Maksud dari sama dengan 0 ini adalah jadi kita kalau tidak produksi jus apel juga nggak apa-apa gitu. Berarti untuk jus apelnya kita produksinya 0. Misalkan gini, produksinya ini jus apel 0, tapi untuk jus jeruknya dia misalkan jual 5 nih. Jual 5 tapi dia udah dapat untung tinggi. Ya, jadi dia nggak perlu jualan jus apel tuh. Nah, itu yang dimaksud sama dengan 0. Jadi, X lebih dari atau sama dengan 0. Bacanya gitu. Kalau di fungsi kendala ini. Kalau teman-teman perhatiin, fungsi kendala ini, dia hasil akhirnya ini. Itu kan mirip sama yang teman-teman kerjain kemarin di model matematika dari pertidaksamaan linear dua variabel kan. Nah, ini fungsi kendalanya sampai sini aja nih. Ini udah jadi fungsi kendalanya. Lalu kita cari dulu untuk fungsi objektifnya, yaitu rumus untuk menentukan keuntungan tertinggi dari produksi. Nah, fungsi objektif di sini adalah Z. Z itu merupakan keuntungan tertinggi. Begitu. Dan ini 5.000 ini merupakan keuntungan dari 1 gelas jus apel. Karena jus apel tadi kita asumsikan dengan variabel X, maka dia di sini 5.000 dikali X. Karena kita nggak tahu nih berapa jumlah jus apel yang akan kita produksi untuk mencapai keuntungan tertinggi, makanya kita asumsikan dengan X ya. Lalu untuk plus 7.000 Y, ini 7.000 diperoleh dari mana, Bu? 7.000 diperoleh dari sini. Untuk 1 gelas jus jeruk itu keuntungannya 7.000 dan dikali Y, karena Y itu merupakan asumsi dari banyaknya atau jumlah dari jus jeruk. Maka 7.000 kita kali Y. Kenapa harus dijumlah, Bu? Karena kita ingin mencari keuntungan tertinggi. Jadi karena produsen ini memproduksi 2 jenis produk, maka kita jumlahkan semua produk yang si produsen akan produksi gitu. Lalu selanjutnya ini kita masuk ke langkah pertama untuk penyelesaian dari sistem pertidaksamaan yang sudah kita peroleh tadi. Itu kan ada 4 pertidaksamaan. Ini untuk yang pertidaksamaan pertama, kita cari dulu titik potongnya terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jadi ini ada pertidaksamaan 2X plus Y kurang dari sama dengan 20. Nah, ini
ada tanda pertidaksamaan kurang dari sama dengan, kita ubah dulu ke dalam bentuk persamaan, yaitu sama dengan. Nanti bentuknya akan seperti ini. 2x plus y sama dengan 20. Nah, lalu kita cari dulu titik potong terhadap sumbu x dan sumbu y. Kita buat tabel seperti ini. Ketika kita mau mencari titik potong terhadap sumbu x, maka kita masukkan y-nya 0. Kita masukkan dulu y-nya 0. Nah, ini 0 ini dimasukkan ke dalam persamaan ini. Kan tadi y-nya 0, berarti tinggal 2x sama dengan 20. Berarti diperoleh x sama dengan 20 dibagi 2 adalah 10. Kita masukkan ke dalam tabel sebelah sini. Jadi diperoleh titik 10,0. Ingat, kalau kita mau nulis koordinat, itu dimulai dari x dulu baru y. Di sini x-nya 10 dan y-nya adalah 0. Lalu kita buat titiknya dalam koordinat kartesius ini, yaitu titiknya ada di sebelah sini karena dia terhadap sumbu x-nya 10 dan y-nya 0. Maka titiknya ada di sini. Lalu kita cari titik potong terhadap sumbu y-nya. Kalau kita mau cari titik potong terhadap sumbu y, yaitu yang 0 adalah x-nya. Nah, kita masukkan dulu 0-nya. Dan ini juga sama, kita substitusikan di persamaan ini. Kan x-nya 0, berarti ini 2 kali 0 hilang ya. 2 kali 0 tetap 0 hasilnya. Berarti diperoleh y sama dengan 20. Nah, kita masukkan ke dalam kolom ini. Y sama dengan 20, maka diperoleh koordinatnya 0,20. 0,20 titiknya di mana? 0,20 titiknya ada di sini. Karena 0 yaitu x dan y-nya adalah 20, yaitu di sini. Lalu kita tarik garis untuk menghubungkan kedua titik. Kita beri nama dulu garisnya seperti ini biar nanti tidak tertukar, karena akan terdapat dua garis ya, dua garis pertidaksamaan. Lalu untuk garis yang selanjutnya itu adalah x plus 3y kurang dari sama dengan 30. Nah, ini sama, kita ubah dulu tanda pertidaksamaan ini menjadi tanda persamaan, yaitu dengan sama dengan. Nah, bentuknya akan jadi seperti ini. X plus 3y sama dengan 30. Nah, kita baru cari untuk titik potong terhadap sumbu x-nya dulu. Ingat, kalau kita mau cari titik potong terhadap sumbu x, berarti y-nya yang 0. Nah, ini kita masukkan y-nya 0. Nah, 0 ini dimasukkan ke dalam persamaan ini, seperti tadi. Berarti tinggal x sama dengan 30. Nah, ini kita masukkan ke dalam tabel. X-nya 30. Lalu selanjutnya kita ketemu nih untuk titiknya berapa. Titik koordinatnya ada di 30,0. Kita masukkan ke koordinat kartesius 30,0. Letaknya di mana ya? Letaknya ada di sini. Ingat, 0 itu untuk y-nya dan x itu untuk 30. Gitu. Lalu untuk titik potong terhadap sumbu y-nya. Ingat, kalau cari titik potong terhadap sumbu y, berarti x-nya yang 0. Kita masukin x-nya 0 di sini, lalu kita cari untuk titik y-nya. Berarti x-nya 0 nih. Berarti tinggal 3y sama dengan 30. Berarti y diperoleh dari 30 dibagi 3 berapa?
10. Kita masukkan di sini. Gitu. Lalu diperoleh titik koordinat 0,10. Lalu kita masukkan ke koordinat kartesius. Nah, dia ada di sini titiknya. Yaitu di 0 dan 10 di titik Y. Nah, kita tarik garis untuk kedua titik. Yang kuning ini adalah 2 titik untuk garis pertidaksamaan ini ya. Nah, ini garisnya sudah jadi. Lalu untuk langkah selanjutnya kita harus menentukan mana daerah penyelesaiannya. Nah, untuk menentukan daerah penyelesaiannya kita perlu menggunakan uji titik. Kita uji titik dulu. Biasanya paling gampang itu menggunakan titik 0, yaitu di sebelah sini nih. Yang tepat di tengah ini, perpotongan ini, di tengah-tengah ini adalah titik 0. Kita uji titik terlebih dahulu. Yang pertama untuk garis pertidaksamaan 2x plus y kurang dari sama dengan 20, yang garis biru ini. Kalau kita mau uji titik, itu kita pakai pertidaksamaannya aja. Jadi kita nggak perlu ubah jadi persamaan seperti ini. Kita cukup pakai bentuk pertidaksamaannya. Lalu kita masukkan x-nya 0 dan y-nya 0. Karena kan kalau dia di tengah-tengah sini kan berarti x-nya 0, y-nya 0 kan. Nah, x-nya 0 kita masukkan ke sini, y-nya 0 kita juga masukkan ke sini. Lalu diperoleh 0 kurang dari 20. Apakah benar? Apakah benar 0 kurang dari 20? Benar ya. Berarti kalau benar 0 kurang dari 20, titik ini merupakan termasuk daerah penyelesaian dari garis 2x plus y kurang dari sama dengan 20 atau garis biru ini. Nah, untuk selanjutnya ini ini ada tandanya, yaitu di bagian kiri dari garis yang memuat titik 0 ini itu merupakan penyelesaiannya, daerah penyelesaian dari pertidaksamaan ini. Lalu prinsipnya adalah yang kita arsir itu adalah daerah yang bukan penyelesaiannya. Jadi kalau sebelah kiri dari garis biru ini merupakan daerah penyelesaiannya, maka yang kita arsir adalah sebelah kanannya yang berlawanan. Nah, yang ini bukan merupakan penyelesaian. Nah, ini yang kita arsir. Lalu ini juga berlaku untuk garis yang satunya, yaitu garis yang oranye ini. Itu kita juga uji titik dan mencari mana daerah penyelesaiannya. Kita uji dulu, kita masukkan 0 ke dalam x dan y-nya, kita peroleh 0. Apakah benar kurang dari sama dengan 30? Benar ya, 0 itu kurang dari sama dengan 30. Nah, berarti ini termasuk daerah penyelesaian. Titik ini termasuk daerah penyelesaian dari garis oranye ini. Nah, kita beri tanda dulu. Nah, bagian bawah kiri dari garis ini merupakan penyelesaian dari pertidaksamaan ini. Nah, diingat-ingat lagi, yang diarsir itu yang bukan daerah penyelesaiannya. Berarti yang diarsir adalah sebelah kanan dari garis, oke? Yang berlawanan dari daerah penyelesaian. Daerah penyelesaian garisnya kan di sebelah kiri nih, sebelah kiri bawah dari garis oranye. Nah, berarti yang bukan daerah penyelesaiannya yang berlawanan.
berarti yang sebelah kanan. Kita ubah dulu arsirannya. Nah, dia jadi di sebelah sini. Lalu tadi kan terdapat X ini ini kan terdapat X lebih dari sama dengan 0. Ini juga kita masukkan ke dalam koordinat kartesius ya. Maksudnya X lebih dari sama dengan 0 gimana? Tadi kan udah dijelasin kalau berarti yang diminta adalah X itu yang X-nya yang positif. Berarti kita X positif itu yang sebelah sini. Ini sumbu X nih. Ini sumbu X-nya. Kalau sumbu X sebelah kiri, ini dia X negatif. Kalau sumbu X yang sebelah kanan, ini X positif. Berarti daerah penyelesaiannya adalah dari titik ini sampai ke kanan terus. Ini merupakan daerah penyelesaian dari X lebih dari sama dengan 0. Kita beri tanda dulu di sini ya. Nah, ini merupakan penyelesaiannya sampai ke sini terus. Sampai ke kanan terus nih. Nah, prinsipnya yang diarsir itu yang bukan penyelesaian. Berarti kalau sebelah kanan ini penyelesaian dari X lebih dari sama dengan 0, maka yang bukan penyelesaiannya itu yang sebelah kiri atau yang berlawanan. Nah, berarti yang kita arsir yang sebelah sini. Ini merupakan bukan daerah penyelesaiannya. Lalu ada juga X lebih dari sama dengan 0. Ini ada Y lebih dari sama dengan 0. Kalau Y lebih dari sama dengan 0, berarti yang diminta adalah Y positif kan, karena dia lebih dari 0. Kalau Y positif itu ada di atas. Ini sumbu Y nih, berarti yang Y bagian positif yang bagian atas nih. Kalau Y negatif itu yang bagian bawah. Karena yang diminta yang positif, berarti dia daerah penyelesaiannya yang dari sumbu X ini terus ke atas terus sampai tak terhingga. Kita tandain dulu. Nah, ini daerah penyelesaiannya dari sini sampai sini. Tapi yang diarsir adalah yang bukan penyelesaiannya. Berarti kebalikannya. Yang diarsir yang berlawanan dari daerah penyelesaiannya, yaitu bagian bawah. Nah, ini kan sekelilingnya udah diarsir semua nih. Ini kan merupakan bukan daerah penyelesaiannya. Berarti yang daerah penyelesaiannya itu yang ini, yang bersih ini, yang di tengah ini. Nah, yang di tengah ini. Nah, lalu kita peroleh daerah penyelesaiannya yang ini, yang di tengah tadi. Daerah penyelesaiannya yang ini. Lalu kita cari dulu titik pojoknya. Titik pojok itu adalah sudut-sudut dari daerah penyelesaian. Nah, ini ada di sini, yaitu dia udah kebaca ya karena dia memotong terhadap sumbu Y, maka dia koordinatnya ada di 0,10. Ini namanya bebas, kalian mau kasih nama A, B, C, D, E, F, G, H sampai apapun, kalian bebas kasih nama untuk titiknya, tapi ini saya pakai ini untuk titik A. Lalu ini untuk titik selanjutnya, titik pojok selanjutnya yaitu titik B, yaitu 10,0. Lalu selanjutnya titik pojoknya ada di
ada di pas tengah-tengah nih, pas tengah-tengah koordinat, yaitu titik 0,0. Ini saya namainnya titik C ya. Nah, tapi ada satu lagi titik pojok, yaitu di sebelah sini. Tapi dia belum diketahui nih koordinatnya berapa. Koordinatnya belum diketahui berapa. Maka dari itu kita harus cari dulu titik koordinat untuk titik D-nya di mana. Itu kita bisa menggunakan metode substitusi, eliminasi, atau metode campuran. Nanti kita akan menggunakan dua pertidaksamaan ini ya untuk mencari titik potong, yaitu titik D-nya. Kita akan menggunakan dua pertidaksamaan ini. Nah, ini kan dia beneran berpotongan nih antara dua garis, yaitu garis X plus 3Y kurang dari sama dengan 30 dan garis 2X plus Y kurang dari sama dengan 20, yaitu garis oranye dan garis biru ini. Maka itulah kenapa kita menggunakan kedua pertidaksamaan ini untuk mencari titik potong ini, titik potong D ini. Nah, kalau ini saya menggunakannya metode substitusi. Pertama, saya menggunakan pertidaksamaan di garis biru ini. Ini saya ubah dulu dalam bentuk persamaan ya. Jadi kedua pertidaksamaan ini nanti dirubah dulu ke dalam bentuk persamaan. Nah, ini udah dibentuk dalam bentuk persamaan, lalu saya biarkan untuk variabel Y-nya sendirian di ruas kiri. Dan ini 2X-nya saya pindah ke ruas kanan biar Y-nya ini sendirian gitu. Sebenarnya bisa saja kita menggunakan X, tapi nanti kalau kita menggunakan X-nya nanti akan ada pecahan. Pecahannya adalah sebentar. Nanti pecahannya akan jadi seperti ini kalau kita menggunakan X. Kan 2X sama dengan 20 min, karena ini Y-nya positif sebelah kiri, kita pindah ruas berarti jadi negatif. X-nya kita biarkan sendiri sama dengan 20 min Y per 2. Karena tadi di sini kan 2X nih. 2 kali X, kalau kalian pindah ruas berarti jadi dibagi. Nah, kalau kayak gini kan bentuknya nggak enak tuh. Jadi makanya saya menggunakan Y-nya saja untuk persamaannya. Lalu selanjutnya untuk untuk pertidaksamaan yang kedua kita masukkan. Nah, ini diganti juga dalam bentuk persamaan, yaitu X plus 3Y sama dengan 30. Nah, ini kan Y-nya udah diketahui nih, Y sama dengan 20 min 2X. Kita masukkan ke persamaan ini. X-nya tetap, yaitu X plus, karena ini 3Y, Y-nya tadi kan 20 min 2X nih. Berarti dimasukin aja 3 dikali Y-nya adalah 20 min 2X. Nah, ini dikurung sama dengan 30. Tinggal dioperasikan saja. Berarti diperoleh X plus 60 diperoleh dari 3 kali 20, lalu 3 dikali minus 2X berarti diperoleh minus 6X sama dengan 30. Nah, ini kita operasikan lagi variabel dengan variabel, dan
konstansa dengan konstanta. Nah, ini untuk variabel berarti X min 6X yaitu diperoleh min 5X, dan untuk 60 ini kita pindah ke ruas kanan. Nah, min 5X sama dengan 30 dikurangi 60, berarti 5X sama dengan min 30, diperoleh X adalah 6. Nah, kita kan udah tahu nih X-nya 6. Nah, tinggal kita masukkan ke sini aja. Kan kita mau cari Y-nya juga. X-nya udah tahu, tapi Y-nya kita belum tahu. Kita masukin ke persamaan yang udah kita peroleh ini. Nah, Y sama dengan 20 min 2X. Berarti Y sama dengan 20 dikurangi 2 dikali 6. 6 ini diperoleh dari sini. Tadi kan udah kita cari tahu nih, ternyata X-nya itu 6. Kita masukin aja ke sini. Kita substitusikan, berarti diperoleh Y sama dengan 8. Nah, berarti X-nya udah ketemu, Y-nya udah ketemu, titik koordinatnya berapa? Berarti diperoleh titik koordinat D adalah 6,0. Ingat, kalau mau nulis koordinat itu dimulai dari X dulu baru Y. Nah, selanjutnya kita akan menentukan fungsi objektifnya. Tadi kan kita udah tahu nih titik-titik pojoknya. Lalu kita akan menentukan fungsi objektif. Oke. Nah, nanti kalian buat tabel seperti ini agar mempermudah kalian dalam membaca datanya. Nah, ini untuk kolom bagian paling kiri itu merupakan titik pojok yang tadi sudah kita cari ya, itu diperoleh dari daerah hasil penyelesaiannya. Nah, ini dia A dalam kurung 0,10. Nah, 0 ini dia kan X, kalau di titik koordinat itu kan X, Y kan. Nah, ini X, 0 itu X, dan 10 itu Y. Tadi kan kita misalkan bahwa X itu merupakan jus apel. Nah, X itu merupakan banyaknya jus apel yang diproduksi. Nah, ini untuk mencari keuntungannya, itu kan 5.000. Untuk keuntungan per gelas dari jus apelnya itu adalah 5.000 dikali jumlah dari jus apelnya. Jumlah dari jus apelnya itu adalah 0. Jadi kita masukkan saja di sini 0. Lalu untuk jus jeruknya itu keuntungan per gelasnya 7.000. Terus banyak gelasnya berapa? Banyak gelasnya adalah Y. Y-nya kita lihat dari sini. Y-nya adalah 10. Berarti 7.000 dikali 10 sama dengan 70.000. Lalu kita jumlahkan untuk mendapat keuntungannya berapa dari hasil penjualan dua jenis produk ini, yaitu jus apel dan jus jeruk. Kita jumlahkan 0 tambah 70.000, jadi 70.000 keuntungannya. Cara bacanya adalah ketika produsen menjual 0 gelas jus apel atau tidak memproduksi jus apel dan memproduksi 10 gelas jus jeruk, dia memperoleh keuntungan 70.000. Begitu. Lalu ini juga caranya sama untuk menentukan keuntungan pada titik B, C, dan D. Kenapa kalian harus mencari satu-satu? Agar kalian bisa menentukan keuntungan mana yang paling tinggi. Gitu. Nah, ini untuk titik yang B kita masukkan. Kan X-nya tadi 10, berarti 5.000 kali
10, 50.000. Lalu untuk keuntungan jus jeruknya itu 7.000 dikali Y. Y-nya adalah 0, berarti dia tidak menjual jus jeruk, tapi hanya menjual jus apel sebanyak 10 gelas ini. Gitu. Kita masukkan 0, berarti 50 ditambah 0 berapa? 50.000. Nah, untuk titik C ini berarti artinya dia tidak menjual jus apel maupun jus jeruk. Sama sekali dia menjual 0 gelas jus apel dan 0 gelas jus jeruk. Kita masukkan ke dalam keuntungan. Jus apelnya 0 karena dia 5.000 kali 0. Untuk jus jeruknya juga sama. 7.000 kali 0. Tetap hasilnya adalah 0. 0 tambah 0, 0 rupiah. Lalu untuk titik D kita masukkan juga 5.000 dikali X-nya yaitu 6. 5.000 dikali 6 diperoleh 30.000. Dan untuk selanjutnya sama, jus jeruknya itu 7.000 dikali Y-nya adalah 8, berarti 7.000 dikali 8 diperoleh 56.000. Lalu keuntungan untuk titik D itu adalah 86.000. Nah, dari keempat titik ini, manakah keuntungan yang paling tinggi? Nah, ini kan ada di 86.000 nih, keuntungan paling tingginya. Dia ada di titik D. Dia ada di titik D, keuntungan maksimal atau keuntungan tertinggi. Nah, kita kembali ke pertanyaan. Berapa banyak jus apel dan jus jeruk yang harus diproduksi agar produksi mencapai keuntungan tertinggi? Nah, keuntungan tertingginya kan kita udah tahu nih, dia 86. Berarti keuntungan tertingginya dia ada di titik ini. Ingat, X 6 itu X dan Y itu adalah 8. Ingat permisalan ini ya. Berarti bacanya adalah, jadi jumlah jus apel dan jus jeruk yang harus dibuat untuk mencapai keuntungan maksimum 86.000 adalah sebanyak jus apelnya berapa? Jus apel tadi kan X. Nah, kita lihat. Berarti X-nya tadi 6. X-nya di sini 6. Kita masukkan yaitu 6 jus apel dan jus jeruknya Y. Berarti 8 dan 8 jus jeruk. Nah, gitu teman-teman. Untuk mencari berapa banyak jus apel dan jus jeruk yang harus diproduksi untuk mencapai keuntungan tertinggi. Itu. Jadi kita harus mencari titik pojoknya juga. Kenapa? Karena itu untuk menentukan banyaknya barang yang harus kita produksi. Dan kita harus mencari keuntungan masing-masing dari titik pojok ini untuk menentukan keuntungan mana yang paling tinggi. Gitu. Oke, jadi ini materi terakhir dari sistem pertidaksamaan linier 2 variabel. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, bisa kita bahas bersama-sama di grup kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.